Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة Al-akhwat himakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk ke bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang diidam-idamkan oleh setiap muslim, bahkan seorang yang ada di dalam kuburan pun mereka berharap bisa bertemu dengan Ramadan kembali. Karena memang banyak sekali keutamaan yang ada di bulan ini. Di antaranya, bulan ini merupakan sebab seorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa radhima an rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha minhu falam yughfar lah. Celaka seorang hamba yang dia masuk ke bulan Ramadan, keluar darinya dalam kondisi dosanya belum diampuni. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tema seperti biasa, ensiklopedia adab Islami. Dan karena sekarang kita berada di bulan Ramadan, maka kita akan bacakan adab hamalatil Quran, adab-adab yang berkaitan dengan para pembaca serta penghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Oleh karenanya disebutkan dari Ibnu Wahab, ditanyakan kepada saudarinya saudarinya Imam Malik, "Maka nasyghlu Malikin fi baiti?" Qalat, "Al-mushaf wat tilawah." Tanyakan kepada saudarinya Imam Malik, apa kesibukan Imam Malik di rumah? Karena beliau di bulan Ramadan meliburkan kajian hadisnya. Sebagaimana kita ketahui, Imam Malik itu imam ahli hadis. Bulan Ramadan kajian hadisnya libur. Maka ditanyakan apa kesibukan beliau di rumah. Maka kata saudarinya, mushaf dan tilawah saja. Demikian juga Musabbih bin Sa'id, beliau mengatakan bahwa Muhammad bin Ismail. Siapa Muhammad bin Ismail ini? Al-Imam Al-Bukhari. Yakhtim fi Ramadan fi nahar kulla yawmin khatmah. Menghatamkan Al-Quran di siang hari satu kali khatam. Wa yaqumu ba'da tarawih kulla 3 layalin bi khatmah. Dan beliau membaca lagi Al-Quran setiap 3 malam di tarawihnya satu kali khatam. Jadi sehari 10 juz plus siangnya sekali khatam. Ini
kayak mustahil ya. Tapi mungkin ya, sangat memungkinkan ya. Anda akan coba pendengarkan ya bacaan Al-Quran dalam 7 juz, dalam 7 jam apa? Ya, ini Al-Quran yang dibaca dalam 7 jam. Dibaca oleh Ahmad Diban, seorang mahasiswa di Universitas Islam Madinah asal dari Somali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini masih ada tajwidnya tidak? Masih. Dia guna tahan dia. Itu 7 jam. Dan kebiasaan Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran di 3 hari di malam itu. Di zaman hari ini ada, yaitu seorang yang bernama Syekh Ahmad Al-Hawashi. Ini orangnya baru meninggal tahun kemarin. Syekh Ahmad Al-Hawashi itu terkenal di masjidnya tarawihnya 10 juz. Berapa? 10 juz di Riyadh atau di Humais, ana kurang ini. Ya. Jadi 10 juz bahasa harinya. Tapi yang ikut ramai sampai keluar. Ya. Dan sehingga hal ini ditanyakan kepada seorang anggota ulama kibar di Saudi, ya, walaupun ya ini terkadang ada pendapat yang lemah, ditanyakan ya, beliau ditanyakan tentang kondisi Imam Ahmad Al-Hawashi. Ya. Ini bagaimana kami tinggal di tempat yang masjidnya sehari membaca 10 juz. Ini zalim atau tidak gitu, ditanya sama seorang mufti di Saudi. Maka apa jawaban beliau? Ya laitani kuntu jarahu. Ya, coba kalau saya jadi tetangganya. Jadi mufti ini mendukung imam itu, jadi nggak masalah 10 juz per hari. Ya, tapi tentu ini disesuaikan ya. Ya, jadi ini namanya siapa tadi? Syekh Ahmad Al-Hawashi. Ya, baru meninggal sekitar tahun kemarin. Punya tulisan buku tentang pentingnya khusyuk dalam sholat, dan beliau pernah terfitnah bahwa beliau masuk ke dalam golongan terorisme, tapi alhamdulillah itu tidak terbukti. Ya, jadi itu luar biasa. Dan jemaahnya penuh, 10 juz jemaahnya penuh, bahkan keluar ya, sampai jam berapa itu masih terdengar ya. Maka mereka sangat memahami bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang harus ditingkatkan di bulan Ramadan. Imam Al-Bukhari tadi berapa? Siang harinya sekali khatam, malam harinya setiap 3 kali. Kemudian Ibnu Syaudzab, kana Urwah yaqra' rub'al Qur'an kulla yawmin fil mushaf nadharan wa yaqumu bihi al-lail. Urwah
beliau biasa membaca Al-Quran atau seperempat Al-Quran di siang hari dengan melihat, dan di malam harinya dibaca dengan hafalan, yaitu ketika sholat. Ya. Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Asakir menghatamkan setiap Jumat di bulan Ramadan. Wa yakhtim fi Ramadan kulla yaum. Adapun di bulan Ramadan setiap hari. Dan ini banyak ya, hal seperti ini di kalangan para salaf itu tidak aneh. Jadi mereka itu kalau kita perhatikan kabar-kabar mereka itu ada yang setiap hari di Ramadan ya khusus. Ada yang sehari 2 kali seperti siapa? Imam Syafi'i sehari 2 kali. Kemudian ada yang setiap 3 hari, ada yang setiap 2 hari, dan ini agak banyak yang setiap 2 hari. Dan paling sedikitnya yang ana ketahui itu maksimalnya setiap 10 hari hatam. Setiap 10 hari hatam. Berarti minimalnya berapa mereka baca? 3 juz sehari. Dan ini sangat memungkinkan. Apalagi di bulan Ramadan ya. Sangat memungkinkan. Ya, kalaulah kita targetkan malam hari 1 juz, pagi hari 1 juz, atau kalau tidak bisa karena ada kegiatan pagi hari setengah juz atau sekian, kemudian sisanya di siang atau sore hari, itu insya Allah selesai 3 juz. Jadi memang para salaf itu mereka sangat paham akan bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Demikian juga Nabi SAW kita ketahui beliau tarawih berapa kali Pak? Yang di hadapan manusia? 3 kali ya, dalam hadis Abu Dzar 3 kali yang sampai. Yang pertama tanggal 23. Bacanya berapa malam? Sepersekian malam. Berapa? Sepertiga malam. Jadi tarawihnya itu dari setelah Isya sampai sepertiga malam. 3,5 jam ya. Itu malam 23. Itu pun kalau malamnya normal 12 jam. Terkadang malamnya panjang bisa. Kemudian tidak keluar lagi karena khawatir diwajibkan. Tanggal 25 keluar lagi. Berapa yang beliau baca? Setengah malam. Berarti berapa jam? 5,5 jam. 5,5 jam. Ya. Kemudian ketika itu Abu Dzar mengatakan apa? Ya Rasulullah, lau nafalta baqiyata lailatina hadhihi. Wahai Rasulullah, kenapa tidak kita habiskan saja sepanjang malam untuk sholat? Nah ini para sahabat diajak 5 jam minta full. Ya. Ya, kalau kita kan wah sudah imamnya di demo langsung ya. Wah imam ini ya, sampai ini yang tadi itu ada orang yang sengaja nanya ke mufti gitu. Mungkin nanti jawabannya dikasihkan kalau emang mendukung dirinya tuh imam. Ya, jangan segitu sholat tuh. Tapi masya Allah, mufti jawabannya apa? Saya berandai-andai kalau jadi tetangganya. Subhanallah. Ya. Kemudian malam 26 Nabi SAW tidak melakukan sholat tarawih berjamaah lagi karena khawatir diwajibkan. 27 keluar lagi. Dari Isya sampai sahur, hampir sahur. Sampai Abu Dzar itu mengatakan hatta khashinal falah. Saya khawatir enggak bisa sahur. Ya. Sampai kami itu khawatir jangan-jangan ini enggak sempat sahur. Subhanallah. Jadi memang para salaf itu dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudarisuhul Quran. Di bulan Ramadan datang Jibril kemudian bermudarasah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ya, minimalnya sekali khatam Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun wafatnya beliau di bulan Ramadan 2 kali khatam. Ya, jadi setoran atau mungkin ya dibacakan. Yang jelas disebutkan kana yudarisul Quran. Ya, apalagi di malam hari. Maka ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita. Kalaulah kita tidak bisa seperti mereka, ya minimalnya
sekali hatam, 2 kali hatam, syukur-syukur 3 kali hatam ya. Minimalnya salaf itu tadi kita sebutkan. Minimalnya mereka itu 10 kali hatam, 10 hari hatam. Ya. Dan itu sangat-sangat memungkinkan. Ya, 1 juz itu kalau dibaca biasa 40 menit. Ya, kalau lebih cepat lagi bisa setengah jam, bisa 25 menit. 3 juz berarti hanya menyita waktu sekitar 2 jam setengah. Tapi kita bacakan adab-adab yang berkaitan dengan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi ta'ala ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga atau orang khusus dari kalangan manusia. Qila man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahli Quran mereka adalah orang khususnya Allah, orang terdekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting kita mempelajari adab-adab ini. Yang pertama yaitu an-niyatus shalihah. Ketika kita membuka mushaf, pastikan kita sudah memasang niat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau menjelaskan kalau kita hendak melaksanakan suatu amalan, maka tanyakan 2 pertanyaan di diri kita. 5 wa kaifa. Setiap amalan tanyakan 2 hal ini. 5 maksudnya apa? Untuk apa kita beramal? Wa kaifa, dan bagaimana kita beramal. Untuk apa? Ini untuk memasang niat kita. Jangan sampai kita membaca Al-Quran untuk mencari pandangan manusia, untuk mencari pujian manusia. Wa kaifa, dan perhatikan bagaimana kita mengamalkan amalan tersebut. Apakah bacaan kita sudah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW atau hanya sekedar membaca saja? Karena sebagian orang bacaan Al-Qurannya itu seperti membaca Quran. Ya, Anda ingat dulu ketika di kuliah syariah itu kuliah favoritnya orang Saudi. Ya, karena apa? Karena kesempatan kerjanya banyak. Ya, jadi pengacara bisa, jadi pegawai negeri pun di sana kuliah syariah. Ya. Kemudian banyak pekerjaan yang kuliah syariah. Sehingga kuliah syariah itu kuliah favoritnya orang Saudi. Ya, kita sekelas itu mungkin setengahnya atau lebih orang Saudi. Padahal kampus UIM itu hadiah untuk kaum muslimin. Jadi untuk semua negara. Tapi orang Saudi kebanyakannya ke kuliah syariah. Itu kita perhatikan, sebagian bacaan mereka itu seperti koran, Pak, persis. Ya, antum baca Quran gimana? Ya, tidak ada tajwid sama sekali. Subhanallah. Walaupun mereka cepat karena memang itu tulisan mereka ya, tapi tidak memakai tajwid sama sekali. Ya, maka tentu ini kekeliruan. Maka bagi yang belum baik bacaannya, jangan gengsi untuk belajar Al-Quran. Saya mazat masih Iqra 2, anak saya sudah hafal 2 juz. Gak usah malu. Ya. Kalau memang malu, belajarlah di tempat menyendiri bersama dengan salah seorang guru, ya, istilahnya private, supaya tidak diketahui oleh anak-anak. Gak masalah. Ya. Jangan sampai ketika seorang tidak bisa baca Al-Quran, kemudian dia nggak mau baca Quran. Dan ini Anda dapati ada ya, terutama di kampung. Ini karena dia sulit baca Quran, akhirnya nggak mau baca Quran tuh. Ini tentu kekeliruan. Padahal Nabi SAW mengatakan seorang yang membaca Al-Quran wa huwa yatata'ta, dalam kondisi dia sulit membacanya, maka falahu ajran, baginya 2 pahala. Oleh karenanya kita harus perhatikan bagaimana cara kita membaca Al-Quran. Kemudian adab yang kedua yaitu takhalluq bi akhlaqil Quran.
berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Oleh karenanya para sahabat itu tidaklah melewati 10 ayat kecuali mereka berusaha untuk mengamalkannya terlebih dahulu, memahami maksudnya apa. Dan Al-Quran ini suatu kitab yang bisa kita langsung pahami makna umumnya ya. Makna umumnya bisa kita langsung pahami kalau kita paham bahasa Arab. Ya, walaupun nanti makna-makna khususnya itu akan ada di dalam kitab-kitab tafsir. Tapi makna umumnya sebagai nasihat, kitab yang langsung memberikan ujaman kepada hati kita untuk menjadikan kita orang yang baik, ini bisa kita langsung pahami dari ayat. Adapun kalau kita ingin mempelajari hukumnya, mempelajari makna-makna yang dalam dari ayat Al-Quran, tentu kita harus buka kitab tafsir. Tapi kalau untuk sebagai nasihat agar kita menjadi orang baik, ini bisa langsung. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam ucapan yang terkenal apa? "Lau ma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu." Kalau Allah tidak menurunkan kecuali hanya surat Al-Asr saja, cukup ini sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Maksudnya apa? Orang kalau memahami hakikat surat Al-Asr itu cukup menjadikan dia orang yang baik. Ya. Bukan berarti semua Islam ada dalam surat Al-Asr, tidak. Demikian juga Al-Quran itu secara langsung bisa menjadikan kita orang yang baik. Apalagi di juz-juz 25 ke atas itu ya, itu ayat-ayatnya sangat menghantam sekali itu. Kenapa? Karena ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir Quraisy. Ya. Dan ini banyak sekali. Misalkan ya di salah satu surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Mereka berteriak sekeras-kerasnya di dalam neraka. Kemudian mereka mengatakan, "Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini agar kami bisa mengamalkan amalan yang bukan kami amalkan ketika hidup di dunia." Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan usia yang cukup kepada kalian? Ini kan ayat-ayat yang seperti ini membuat kita langsung, jangan-jangan kita termasuk yang teriak nanti ini. Ya. Maka Al-Quran kalau kita sudah memahami bahasa Arab itu bisa langsung meresap ke dalam hati. Makanya ada sarankan antum untuk belajar bahasa Arab. Ya, mudah-mudahan ada majelisnya di sini, Pak Haji. Ya. Dan gak usah putus asa ya. Aduh, Ustaz, baru lagi. Ayo we, nahu jurumiyah beres, itu beres ya, burbar. Awalnya 15 orang, lama-lama habis. Ya, jangan putus asa. Ya. Ingat apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib, kata beliau ya. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa memahami hakikat Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan bahasa Arab. Ya, kalaupun tidak, minimalnya kita berusaha. Ya. Walaupun tidak sampai ke ujungnya. Dan sekarang ada metode baru ya yang ditulis oleh Dr. siapa itu? Abdillah itu. Ya. Beliau S3 bahasa Arab di UIM. Itu menulis kitab namanya Zad, belajar bahasa Arab tanpa nahwu sorof. Ini aneh lagi nih. Ya, tapi insya Allah terpercaya karena beliau, ya, Anda tahu orangnya. Ya, Ustaz Ridho Abdillah namanya. Ustaz Ridho Abdillah itu S3 bahasa Arab. S3-nya memang bahasa Arab. Ya, di Universitas Islam Madinah. Jadi kita berusaha untuk mempelajari bahasa Arab agar apa tujuannya? Ketika kita sholat bisa lebih khusyuk. Ya, minimalnya yang berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan bacaan sholat, ini harus kita fahami. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Nabi SAW itu akhlaknya Al-Quran yang berjalan.
persis dengan Al-Quran. Kemudian adab yang ketiga, al-hirsu ala iqraril Quran wa ta'limi. Berusaha untuk mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Orang yang meriwayatkan hadis ini dari seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman As-Sulami, kalau tidak salah ya. Abdurrahman As-Sulami. Jadi sebelum sampai ke sahabat, hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman As-Sulami. Itu dikatakan beliau itu sampai menjadi pengajar Al-Quran. Kalau bahasa kitanya musyrif Quran ya, Ustaz Khabir ya. Musyrif Al-Quran 40 tahun ya. Sudah ada belum di kita musyrif Quran 40 tahun ya, musyrif Quran 40 tahun. Ditanyakan kepada beliau, kenapa, apa yang menjadikan Anda sabar mengajarkan Al-Quran 40 tahun? Sabar sekali gitu, 40 tahun jadi. Apa kata beliau? Hadis ini, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebaik-baik manusia. Walaupun mungkin di sebagian orang ini dipandang sebelah mata ya. Apalagi kalau pengajarnya TPA. Datang 2 pelamar, yang satu PNS atau dokter ya, yang satu pengajar Al-Quran. Rata-rata pilih yang mana Pak, bapak-bapak, ibu-ibu itu ya? Yang mana? Ya ini yang baik-baiknya yang ahli Quran. Tapi masyarakat Indonesia umumnya ya, datang pengajar TPA dengan PNS, saingannya PNS. Masyarakat umumnya milih yang mana? PNS. Pengajar TPA, kabayanglah gajinya, subhanallah ya. Jadi sudah pikirannya ke gaji gitu ya, ke penghasilan paling segitu. Subhanallah. Padahal mana yang lebih baik kata Nabi? Pengajar Al-Quran. Ya, lebih baik kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan, itu yang terbaik. Ya, hendaknya itu yang dijadikan prioritas. Ya, nanti coba berapa orang yang datang melamar ke rumah Pak ya. Nanti bandingkan nih, mana nih. Ya, usahakan yang menjadi patokan intinya adalah agama. Ya. Ya, misalkan apa, musyrif al-ma'tuk ya. Saingan sama apa gitu, pekerja di PT apa misalnya. Ya, enggak ya, kita harus utamakan sesuatu yang diutamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan yang namanya rezeki itu tidak dihitung dengan angka ya, dan ini banyak contohnya ya, seperti yang disebutkan tentang seorang pengurus jenazah, gajinya 300.000, tapi anak-anaknya semuanya bisa kuliah. Jadi rezeki itu bukan berkaitan dengan nominal. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya, di atas langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Kemudian adab yang keempat, at-ta'addub bi adabi tilawatil Quran. Ya, berusaha untuk beradab dengan adab membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita bacakan adab tilawatul Quran.
Ya. Adab tilawatul Quran, dan ini yang paling penting untuk kita ya, yaitu yang pertama sama niat, yang kedua al-ihtisab, selalu menghadirkan nilai pahala. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala. Maka baginya satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Tapi satu kebaikan ini akan diganjar dengan 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Ya. Al-Fatihah ini atau basmalah. Basmalah ini berapa hurufnya? Basmalah itu berapa hurufnya? Berapa? 14, 17, berapa? 19 huruf. Ya, 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berapa detik? 190 kebaikan. Kalau Al-Fatihah berapa huruf? Wah, nggak pernah ngitung ya. Apalagi se-Quran ya. Kalau kata-katanya berapa? Berapa? 29 kata Al-Fatihah. Kalau Al-Qur'annya 6.236. 6.200. Dan ini ada perbedaan karena ada yang menghitung Al-Fatihah sebagai ayat, ada yang tidak. Kemudian juga Al-Fatihah juga ada yang membagi 2 ayat terakhirnya, ada yang tidak ya. Itu tergantung qiraatnya. Ya. Jadi Al-Quran ini kebayang Pak, kalau kita baca 3 juz sehari itu yang tadi disampaikan, ini entah berapa ratus ribu pahala ya. Dan ini hendaknya kita hadirkan ketika kita baca. Jadi kita ini sedang menabung gitu. Lewat 1 ayat tambah lagi tabungan kita, lewat 1 ayat tambah lagi tabungan kita, dan itu yang akan kita harapkan saldonya kita ambil di hari kiamat. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang dikatakan oleh Nabi SAW muflis, bangkrut ya, dengan sebab dia tidak menjaga lisan dan tangannya. Waqad syatama hadza, ya, dia telah mencela orang ini, menghina orang ini. Wa daraba hadza, dia telah memukul orang ini. Wa akhadha mala hadza, dia telah mengambil harta orang ini. Ya, dia banyak kezalimannya. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, muflis. Atadruna manil muflis? Siapakah? Apakah kalian tahu siapa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu? Yaitu yang tadi. Ya, dia yang datang di hari kiamat banyak kebaikannya tapi muflis, bangkrut. Apalagi ini nggak punya tabungan kebaikan, ini lebih naas lagi. Ya, kalau masih ada tabungan kebaikan itu pahalanya diambilin. Tapi kalau tidak ada sama sekali, maka dosanya langsung akan ditimpakan. Ya, dosanya akan langsung ditimpakan. Dan ingat, di hari kiamat itu ada timbangan yang satu kebaikan saja bisa jadi menyelamatkan kita dari neraka. Satu kesalahan saja bisa jadi menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ya, karena timbangan ini adil. Ya, mana yang lebih berat? Ya, sehingga ada yang bertanya ya, gimana kalau seimbang? Yang gimana kalau seimbang ya? Yang nanyanya non muslim lagi ya. Subhanallah.
Kalau seimbang, sebagian ulama mengatakan ini akan digabungkan dengan Ashabul A'raf. Siapa itu Ashabul A'raf? Orang-orang yang tinggal di masa fatrah, yang kenabian tidak sampai kepada mereka. Ya, dan Ashabul A'raf nanti akan diuji mereka. Namun kalau kita lihat dalil-dalil, ujung-ujungnya mereka masuk surga juga. Ashabul A'raf, ujung-ujungnya mereka masuk surga juga. Tapi akan ada ujian-ujiannya terlebih dahulu. Ya. Dan ini termasuk perkara akidah yang diperbincangkan oleh para ulama. Jadi akidah itu tidak mesti semuanya muttafaq ya. Jadi boleh para ulama pun berselisih. Contoh, apa yang ditimbang dalam timbangan mizan itu? Kan para ulama berselisih. Ada yang mengatakan pelakunya, ada yang mengatakan amalannya, ada yang mengatakan catatan amalnya, ada yang mengatakan tiga-tiganya. Dan yang lebih tepat, tiga-tiganya akan ditimbang. Ya, jadi perkara akidah ketika ada khilaf itu ya, selama tidak berkaitan dengan usulul iman, itu termasuk perkara yang harus kita legowo, harus kita berlapang dada. Kemudian adab yang ketiga, membaca Al-Quran dengan bersuci terlebih dahulu. Ya, ini supaya pahalanya lebih besar, terutama mushaf murni. Kalau mushaf terjemah, ini yang lebih tepat masih bisa dibaca dengan tanpa bersuci. Demikian juga mushaf tafsir, selama bacaan tafsirnya lebih banyak dari ayatnya. Ya. Jadi misalkan kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, boleh tanpa wudu. Apalagi itu. Ya. Para ulama itu berselisih tentang tafsir Jalalain. Ini harus pakai wudu tidak? Akhirnya dihitung tuh sama mereka. Ternyata lebih sedikit. Ya, tafsirnya lebih sedikit. Maka tafsir Jalalain pun termasuk yang boleh dipegang tanpa wudu. Tapi kalau tafsir-tafsir yang hanya per kata itu, yang hanya menyebutkan satu kata itu harus pakai wudu. Kenapa? Karena tafsirnya lebih sedikit dari ayatnya. Ya, ketika itu ya yang menjadi ghalibiyahnya, yang menjadi mayoritasnya ya ayatnya. Ya, maka kalau mushaf murni, demikian juga handphone ini, kalau kita buka mushafnya, maka ya yang Anda dengar dari sebagian masyayikh itu sama, kita bacanya dengan bersuci. Kenapa? Karena ya, kertas handphone ini sebagai apa? Benda saja, wasilah saja. Maka ketika dia menjadi sesuatu yang murni, ya sudah, kita mengambil hukumnya. Oh, berarti nggak boleh ya bawa handphone ke WC? Ya boleh. Ya, itu permisalannya seperti orang yang hafal Al-Quran. Selama dia tidak keluarkan hafalannya di WC, maka nggak masalah masuk ke WC. Ya, para penghafal Al-Quran gimana nggak masuk ke WC kan? Nggak mungkin. Nah, demikian juga handphone. Selama kita tidak buka ketika di WC nggak masalah. Masalah kalau kita buka di WC. Ya. Maka usahakan baca dengan bersuci. Kemudian adab yang keempat, atau tahur limasil mushaf. Kalau tadi ketika hendak baca itu sifatnya sunnah ya, terutama kecuali kalau junub. Kalau junub hendaknya jangan membaca Al-Quran. Ya. Karena junub itu waktunya sebentar atau bisa kita atur kapan mandi. Tapi kalau haid, nah untuk yang haid dan nifas yang lebih tepat boleh ya, tapi hendaknya pakai penghalang. Ya, pakai penghalang. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun, itu mutahharun kata-katanya. Mutahhar itu tafsirannya yang lebih tepat para malaikat. Adapun yang dijadikan oleh para ulama hendaknya kita berwudu ketika hendak menyentuh mushaf itu adalah hadis. Nabi SAW mengatakan la yamassul Quran illa tahir. Jangan ada yang menyentuh Quran kecuali yang bersuci. Kalau dalilnya dengan hadis benar, tapi kalau dalilnya dengan ayat itu kurang tepat. Kemudian ya, adab yang keempat, kalau hendak menyentuh maka kita apa? Wudu ya. Kalau mau menyentuh. Ini kebanyakan ulama mensyaratkan.
Jadi wajib. Dan ini banyak dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan banyak ya para masyayikh kita, Syekh Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, hendaknya kita tidak membaca Quran kecuali dengan berwudu terlebih dahulu. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan tanpa wudu ya. Kemudian adab yang kelima, hendaknya kita menghadap kiblat. Ya. Sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi dan yang lainnya bahwa hendaknya kita menghadap kiblat. Dan kalau tidak menghadap kiblat pun ini tidak ada masalah. Namun dengan menghadap kiblat, kata Syekh di sini, yakunu ad'alil khusyu', akan lebih mudah khusyuk. Dan wa afdalu min adami istiqbaliha, lebih besar, lebih utama daripada tidak menghadap kiblat. Kemudian adab yang kelima, tilawatul Quran jalisan, disunnahkan duduk ketika membaca Al-Quran ya. Tapi kalau membacanya berdiri atau berjalan boleh, berdasarkan hadis Nabi SAW, kana yadhkurullah ala kulli ahyani, Nabi itu biasa berzikir di setiap waktunya. Makanya beda Pak, orang yang sudah hafal Quran minimal 1 juz saja itu akan beda kehidupannya ya. Makanya Anda sarankan antum menghafal Quran minimal 1 juz saja ya. Wah susah Zat, ya berusahalah, naik ya. Dari Al-Hakumut Takasur naik ke atas biasanya kan dari Al-Hakumut saja tuh ke bawah, naik 1 surat, naik 1 surat. Itu kalau orang punya hafalan beda. Ketika di jalan dia akan membaca hafalannya, apalagi kalau sendiri ya, lagi nyetir, lagi naik motor gitu. Itu kalau punya hafalan itu dia akan berusaha memurojaah, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupannya. Ya, dengan kehidupan hatinya, kemudian khusyuk salatnya dan yang lainnya, ini akan sangat pengaruh. Nah, makanya Anda sarankan untuk menghafalkan Quran minimal 1 juz, walaupun ini tidak wajib. Yang wajib itu hanya yang berkaitan dengan sholat kita saja ya. Namun tentu ini keutamaan. Bahkan nanti kita akan naik derajatnya sesuai dengan kadar hafalan yang kita setorkan. Jadi kalau kita ingin tinggi derajatnya di surga, perbanyak hafalan. Nabi SAW mengatakan iqra ya, akan dikatakan yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, iqra, baca engkau, wartaqi, naik, warattil kama kunta turatil fid dunya, tartilkan sebagaimana engkau tartilkan ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'uha, sesungguhnya kedudukanmu sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Makanya para ulama sepakat, orang yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya, dia akan menjadi orang yang tertinggi kedudukannya di surga nanti. Oleh karena Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa kedudukan surga itu sesuai dengan kadar ayat Al-Quran. Jadi berbahagia sekali ya orang-orang yang sudah menghafal Al-Quran, tinggal pengamalannya ya, agar Al-Quran itu bisa bermanfaat. Para ulama sepakat kalau itu dengan hafalannya akan menambah derajatnya ya, kalau dia baca dengan hafalan sepakat. Tapi yang bermasalah bagaimana yang belum hafal, apakah dia akan bisa membaca atau tidak, ini diperselisihkan. Ketika di hari kiamat dia akan bisa membaca atau tidak, ini diperselisihkan. Makanya kita keluar dari perselisihan itu ya, kata para ulama apa? Khurujun minal khilaf aula, keluar dari perselisihan ulama itu aula, afdal ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang diperselisihkan, kita nanti bisa baca enggak ya, karena kita belum hafal ya. Makanya usahakan tambah sedikit. Dan ini banyak kisah-kisah yang ajaib ya. Orang 72 tahun hafal Quran ya, 50 tahun nenek-nenek hafal Quran. Ada itu mah nenek-nenek saat tegawe nggak punya kerjaan, kita mah kerja terus. Nah, ya kalau alasan mah ya banyak. Tapi kemudian berapa menit lagi Pak Haji? Sudah suruh 10 menit. Kemudian adab yang ketujuh yaitu bersiwak. Jadi sebelum baca Al-Quran siwak. Di kita jarang yang jualan siwak ya. Kalau di Sukabumi itu kalau mau beli siwak, yang Anda tahu ya, mungkin ada yang dekat di sini.
Itu di toko peci biasanya itu ada siwak tuh, Pak. Ya, terutama di musim-musim seperti ini kita beli siwak. Ya. Tapi kalau nggak dipakai biasanya dihitam, karena jarang dipakai. Jadi karena yasusufahu bisiwak, Nabi itu biasa pakai siwak. Ya, sekarang sudah ada pasta gigi, ya boleh. Ya, niatkan siwak. Ya, di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar yang dijelaskan oleh Al-Utsaimin dan yang lainnya, selain kayu siwak itu bisa kita niatkan untuk siwak, termasuk pasta gigi bisa kita niatkan untuk siwak. Walaupun tentu yang paling afdol siwak dengan kayu arok, tapi bisa kita niatkan. Apa dalilnya? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah bersiwak dengan jarinya. Siwakannya dengan jarinya. Subhanallah. Kalau di zaman kita mungkin aneh ya, ini ngapain orang? Tapi lihat bagaimana semangatnya mereka mengamalkan sunnah ketika tidak ada siwaknya jari. Sebagian dengan kain. Ya. Maka niatkan ketika kita gosok gigi itu niatkan untuk mendapatkan pahala siwak. Nabi SAW mengatakan, "Idza qama ahadukum yusalli minal lail falyastaq." Jika salah seorang di antara kalian bangun untuk salat malam, maka bersiwak. Fa inna ahadakum idza qara'a fi salatihi wada'a malaku fahu 'ala fihi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika dia membaca Al-Qur'an ketika salatnya, maka malaikat akan meletakkan mulutnya di mulut kita. Ya, wada'a malakun fahu 'ala fihi. Ini yang paham bahasa Arab pasti tahu. La yakhruj min fihi syai'un illa dakhala famul malak. Ya, tidak ada sesuatu yang keluar dari mulut orang itu dari bacaan kecuali masuk ke dalam mulut malaikat. Ya, ini hadis riwayat Al-Baihaqi dan dinilai sahih oleh Syalbani dalam kitab Sahihul Jami'. Ya, makanya ini keutamaan kita membaca Al-Qur'an. Ya. Dan hendaknya kita tidak menjadikan malaikat itu tersakiti. Di antara yang menyakiti apa? Rokok. Ya, itu rokok tuh yang lagi viral. Itu menyakiti malaikat itu. Ya. Rokok menyakiti malaikat. Jangankan rokok, Pak. Bawang saja. Orang baru makan bawang mentah ya, itu boleh tidak ikut sholat jemaah. Jadi rukhsah bagi dia. Kenapa? Karena akan menyakiti orang yang di sisi kiri kanannya. Oh, enak ya berarti ya. Yang suka ngerokok nggak usah sholat jemaah. Bukan gitu juga. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sesuatu yang mengganggu kaum muslimin itu harusnya dihindarkan. Orang yang baru makan, dia pas adzan, pas disiapkan makanan, mau nggak mau dia makan. Ya. Kemudian ketika dia cium aroma mulutnya, oh ternyata tidak kondusif, maka dia punya rukhsah keringanan untuk meninggalkan jemaah. Tapi ini tidak boleh menjadi kebiasaan. Ya, sesekali. Ya, apalagi ini rokok. Ya. Rokok itu ratusan racun. Khamr saja 70 racun diharamkan, rokok ratusan racun anaknya diapakan? Diisap. Cek nunggah rokok. Ya, subhanallah. Baik. Adab yang ke-8, al-qira'atu tartilan. Membaca Al-Qur'an dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartilan. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya. Dan tingkatan bacaan Al-Qur'an yang boleh itu ada 3, al-hadar, at-tadwir dan at-tartil. Al-hadar yang agak cepat itu ya, seperti tadi itu hadar. Tadwir itu agak cepat tapi sudah mulai melambat. Tartil lambat. Ya. Yang terbaik tartil. Tapi kalau hadar dan tadwir itu masih diperbolehkan. Lebih dari itu tidak boleh. Ya, seperti orang-orang yang membaca tarawih 10 menit 23 rakaat ya, ini jelas. Ya. Tahu-tahu kedengarannya waladhdallin amin Allahu akbar Allahu akbar.
Subhanallah. Ini jelas masuk ke dalam sabda Nabi SAW. Sholli fa innaka lam tusolli. Salat lagi karena engkau belum salat. Kemudian yang ke-9, tahsinu saut bil qiraah. Indahkan suara ketika membaca Al-Qur'an. Ya, Nabi SAW mengatakan zayyinul Qur'an bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Qur'anu hasanan. Hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian, karena sungguhnya suara yang baik itu akan menambah Al-Qur'an keindahannya. Demikian juga Nabi SAW mengatakan ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin husna shaut yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Allah tidak mengizinkan kepada seorang nabi untuk memperindah suaranya melebihi keindahan suara ketika membaca Al-Qur'an. Jadi boleh kita indah-indahkan suara selama tidak mengikuti irama musik. Ya, jangan sampai kita baca Al-Qur'an mengikuti irama musik. Atau dengan harus mengikuti bayati, nahawan. Ya, kalau kita tidak sengaja karena sering mendengar kemudian jadi ikut gak masalah ya. Tapi kalau kita pas-paskan, ini yang masalah. Ini masuk ke dalam perkara yang baru dalam agama. Ya. Kemudian adab yang ke-10 berusaha untuk khusyuk dan terbawa dengan ayat-ayat Al-Quran. Nabi SAW mengatakan ahsanun nas qira'atan alladhi idza qara'a ra'aita annahu yakhsha Allah. Nah, siapakah bacaan Quran yang terbaik? Yaitu kalau engkau dengar kelihatan dia khusyuk. Jadi ini bisa menafsirkan hadis yang sebelumnya. Mengindahkan suara dengan Al-Quran itu tidak mesti suaranya yang merdu. Karena kalau suara merdu tidak semua orang suaranya merdu, Pak. Tapi kalau mengindahkan suara Al-Quran terlihat dia khusyuk, ini semua orang ada. Ya, semua orang punya modal untuk membaca Al-Quran dengan suara yang terlihat khusyuk. Maka sebagian ulama, di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan yang dimaksud dengan yang tadi itu adalah ketika kita membacanya terlihat khusyuk. Ya. Dan mungkin karena masih panjang ya, masih banyak, mungkin kita lanjutkan kalau ada kesempatan di lain waktu saja. Tapi mungkin ini saja ya, karena tadi perjanjiannya tadi 10 menit ya. Ini sudah hampir selesai. 2 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ya, betul. Oh iya. Ya, tadi disebutkan dua orang yang terbata-bata, 2 kebaikan. Apakah lebih banyak dari orang yang tidak terbata-bata? Yang tidak terbata-bata berapa tadi? 1 kan? Tapi dikali 10. Ya, yang terbata-bata 2. Dikali 10 tidak? Wallahu a'lam. Ya, wallahu alam, karena disebutkannya falahu ajron, baginya 2 pahala, tidak disebutkan kali 10. Ya. Tapi wallahu alam, Anda tidak tahu ya, karena ini berkaitan dengan pahala. Ya, kita hanya bisa berharap saja. Tapi apakah lebih baik dari orang yang bacanya sudah lancar? Tentu tidak. Karena Nabi SAW mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barah. Orang yang sudah mahir membaca Al-Quran itu dia akan bersama malaikat yang mulia. Jadi kedudukannya tinggi sekali. Ya, jadi tentu kalau dari segi kedudukan mana yang lebih baik? Ya tentu yang sudah mahir. Ya, tapi ini sebagai motivasi dari Nabi SAW bahwa orang yang terbata-bata itu dapat 2 pahala. Satu bagaimana kadarnya yang jelas kita tidak bisa memastikan. Wallahu a'lam. Baik,
saya pernah mendengar bahwa dalam membaca Al-Quran itu lebih utama daripada hafalan. Misalnya orang yang hafalan Al-Quran sudah mahir, tapi keutamaan membaca itu lebih tinggi daripada dia menghafalnya. Nah, di bulan Ramadan ini kesempatan, di bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, sehingga para penghafal pun itu diutamakan membacanya gitu. Apalagi kita yang tidak menghafal itu. Kedua, masalah membaca Al-Quran, saya masih banyak melihat di kalangan masyarakat sekarang, apabila dia sedang baca Al-Quran atau lagi Jumatan, ada sebenarnya lagi sholat, dia tidak memperlakukan bacaannya, masih kencang. Nah, betul, mereka itu baik-baik membaca Al-Quran, tapi menurut ini sedang sholat, mohon dijelaskan Allah. Iya. Ya, terkait yang kedua, tentu ini sesuatu yang ya tidak dilakukan ya. Jadi kalau kita dalam sholat ya, apalagi dalam sholat ya, membaca suara dengan mengeraskan sehingga yang sebelahnya terganggu, ini tidak layak dilakukan. Dan ada satu riwayat khusus terkait dengan hal itu, terutama jika sholatnya berjamaah. Dan jika sholatnya sendiri-sendiri pun Nabi SAW mengatakan irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wal ghaiba. Ya, pelankan suara-suara kalian. Sayangi diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian itu sedang bermunajat kepada zat yang ya dia itu tidak gaib dan tidak tuli. Fa innakum tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya kalian itu sedang berdoa kepada orang yang Maha mendengar lagi Maha dekat. Jadi Allah itu Maha dengar, Maha dekat. Jadi tidak perlu kita itu kalau zikir harus teriak-teriak gitu ya. Bacaan Quran dalam salat sunnah harus teriak-teriak. Bahkan sebenarnya yang terbaik itu bacaan Al-Quran itu jangan sampai mengganggu yang lain. Dan ini memang untuk di sebagian pesantren sulit ya, karena memang anak-anaknya senangnya bacaannya keras. Padahal yang terbaik itu pelan. Makanya kalau kita ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, lihat perhatikan para masyayikh baca Al-Quran di masjid seperti apa. Itu lirih sekali. Ya, kita dekati coba syekh yang lagi. Itu bacanya lirih, tidak akan mengganggu yang di sebelahnya. Karena masing-masing kita sedang bermunajat kepada Allah. Dan Al-Quran ini bagian daripada munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terbaik kita baca Al-Quran itu jangan sampai mengganggu yang di sebelah. Bukan hanya sholat saja, termasuk baca Al-Quran. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Oh iya, keutamaan baca daripada menghafal. Memang betul. Di bulan Ramadan ini yang terbaik adalah kita memperbanyak bacaan. Lihat Imam Syafi'i sampai 60 kali. Ya. Mana yang lebih baik, bacaan dengan hafalan atau tidak? Ini diperselisihkan. Ya. Namun yang jelas mana yang lebih mendatangkan kekhusyuan. Ya. Kalau kita melihat mushaf lebih mendatangkan kekhusyuan, ya tentu melihat mushaf lebih baik. Kalau dengan tidak melihat mushaf dan hafalan kita sudah mungkin, bisa dikatakan lebih baik. Jadi tergantung mana yang lebih mendatangkan kekhusyuan. Namun yang jelas memperbanyak qiraah, Jadi bukan momen hafalan. Ramadan itu bukan momen hafalan, walaupun bisa saja ada orang yang selesai hafalannya di Ramadan. Ya, terutama di 10 hari terakhir. Wallahu a'lam. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.